Senja di Bukit Cinta, karya Abdon Ferianto. Pemandangan sore itu mengisahkan engkau dan aku. Tanah yang basah habis diguyuri hujan menjadi saksi bisu saat kau dan aku berada di peraduan senja. Matahari hampir hilang ditelan oleh waktu. Namun, kau dan aku masih bersanding menatap indahnya pemandangan sore itu. Matahari tinggalkan bumi, namun engkau dan aku masih membisu tanpa kata-kata. Saat ku coba buka sebuah pertanyaan, engkau mengajakku untuk kembali pulang ke rumahmu. Dalam perjalanan pulang, sekali ku coba untuk membuka percakapan. Namun engkau lebih memilih diam tanpa satu kata yang ku dengar dari mulut manismu. Kali ini aku gagal untuk mengajakmu berbicara. Dan aku coba diam tanpa harus kukatakan satu atau dua kata, karena aku tak ingin membuatmu bersedih. Tak ada kata perpisahan sore itu. Setelah sampai di rumahnya, dia memilih untuk meninggalkanku tanpa berbicara, kemudian membanting pintu rumahnya. Kali ini aku memang benar-benar gagal membuatmu bahagia. Aku dikalahkan oleh 1000 diam. Malam pun berlalu. Aku mulai hari baru tanpa memikirkan dirimu lagi, dan lebih fokus untuk mengejar mimpi yang gagal bersamaku beberapa saat lalu. Hari-hari yang kulalui lebih santai, tanpa terbawa beban, apalagi tentang cinta yang gagal kumiliki. Namun aku terkejut dengan hadirmu dalam sebuah nada pesan singkat. Pesan singkat yang engkau tulis dalam SMS-mu. Gelora hati kian memuncak pada sebuah emosi yang tak terluap, pada sebuah amarah yang tak tertuju. Lagi-lagi dia menulis sebuah pesan singkat untukku. Temui aku di tempat biasa kita saling berbagi kasih, pukul 3. Aku terkejut membaca pesan singkat ini, dan aku coba menghubunginya, namun aku terlambat 1 menit dari pesan itu. Ketika hampir tiba waktu yang disepakati, aku bergegas menuju tempat yang dijanjikan, dan aku lebih cepat 5 menit darinya. Pada saat itu tempat itu kosong tanpa ada suara yang mengganggu jiwaku. Hanya ada angin sepoi-sepoi yang perlahan tertiup membasahi kulitku. Aku hampir putus asa dan memilih untuk pulang ke rumahku. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh pelukan yang datang dari belakangku. Dan aku tahu itu adalah dia yang telah membuat janji untuk pertemuan ini. Aku mulai menyapanya dengan panggilan yang biasa kami gunakan. Ray, aku pikir engkau tidak datang dan engkau hanya memainkan perasaanku. Lalu dia menyambung dengan ciri khasnya. Aku harus menemuimu, Ray, karena ada yang mau kubicarakan dengan dirimu. Aku terkejut ketika ia menyampaikan itu kepadaku. Kemudian aku kembali bertanya kepadanya. Ray, engkau mau mengatakan apa padaku? Tanyaku sembari melepaskan pelukan erat yang enggan dilepasnya. Soal pilihan kampus yang telah kuputuskan itu, aku terdiam, karena aku tahu bahwa dia akan berangkat meninggalkanku. Apakah keputusan itu sudah dipertimbangkan dengan matang? Tajakku yang takut kehilangan dirinya. Dia diam dan membisu tanpa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Aku tahu bahwa dirinya sedih, kemudian mengalihkan perbincangan kami dan membawanya pada tempat yang biasa kami bercerita. Dari bawah pohon, kami duduk dan memandang indahnya pemandangan sore itu. Aku dan dia enggan untuk menghiraukan waktu yang berputar begitu cepat. Kembali kuusap rambutnya yang panjang, dan dia menyandarkan kepalanya di bahuku. Kemudian memulai perbincangan kami dengan bertanya, apakah putusan sudah tepat, ataukah butuh pertimbangan lagi? Kemudian dengan suara lembutnya berbisik, aku akan menjaga hati ini. Sejenak aku terpaku diam, duduk dan tanpa bersuara dan memandang ke arah mukanya yang centil dan menawan. Mata bulat bola pimpong dan raut wajah yang centil manis jelita membuatku tak mampu untuk melepaskannya. Seperti biasanya, dia mulai menghiburku dengan sebuah senyuman manis yang dilemparkan sembari berkata, "Saya percaya dengan seorang yang mukare."
Kembali ia menyadarkan kepalanya ke bahuku, dan dari air matanya meneteskan air mata. Amat berat langkah yang kuputuskan, dan amat berat langkah dan keputusan yang kuambil ini. Aku mencoba menghiburnya. Tidak selamanya cinta harus memilih. Mungkin dia punya sejuta impian yang harus digapai, sejuta harapan. Saat hening mata memandang sejuta duka tersimpan di balik kebahagiaan sore itu. Si rupawan tanpa bersuara dalam sudut pandang yang terpaku kejang. Angin sepoi-sepoi perlahan membasahi kulit. Tak mau tersimpan yang membuat dirinya sedih dalam luka lara. Senja yang hilang di balik perahu kini mengisahkan cerita baru. Kini dia beranjak pergi meninggalkan daku dalam sepi sedih, tanpa mengukir cerita indah. Beranjak langkah dan mengambil keputusan yang pasti bahwa dia akan meninggalkan daku demi masa depan yang cerah. Kini, lelaki berbadan tinggi kurus dan berkacamata itu memandang kepergian sang kekasih hatinya di dalam tanah Jawa. Tak ada perpisahan yang berarti bagi dirinya, hanya ada jurang pemisah yang begitu dalam.